tenang. Ini teknik tadi juga di pekaan tangan gitu. Prabu di atas airnya, kita bersihkan airnya dulu. Om apavitra pavitra va sarva vastam gatur piva yasmaya pundari kaksa sabahya vyantana suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Bayangkan air ini ada energi Sri Vishnu, kemudian menjadi bersih, suci. Setelah itu, setelah bersih, kita sudah bayangkan bersih atau suci. Sekarang kita mengisi dengan energi Sri Krishna. Ucapkan doanya. Om Krishna ya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Klesanasaya Govindaya Namo Namaha. Bayangkan Sri Krishna utuh di dalam air ini bercahaya, mengairkan serulingnya. Bayangkan itu Krishna bercahaya. Air ini dipenuhi oleh energi rohani Sri Krishna. Sekarang tarik nafasnya, tahan, programkan. Siapapun yang minum air ini, maka dia akan terbebas dari penyakit dan energinya selaras dengan Sri Krishna. Terjadilah. Bayangkan energi air ini membesar. Ucapkan terima kasih Sri Krishna. Hembuskan nafas. Sekarang kita minum airnya. Kita bisa merasakan energi Krishna mengalir. Tapi ada magnet bro. Ada magnetnya? Ya. Rasa. Yang jelas hilang hausnya. Itu yang paling rasa. Bagus, kamu udah bisa merasakan. Yang lain sudah bisa merasakan? Bisa. Rasanya dingin ya. Nanti beberapa orang yang peka energi dia akan merasakan magnet energinya. Kemarin ada ibu di rumah saya, dia ada kakul buntut saya, karena sering saya kasih persat. Ini apa dia? Lu kok nyetrum gitu dia bilang. Apa nyetrum ada listrik? Benar pak gitu. Ya beberapa orang peka energi dia bisa merasakan. Walaupun tak bisa merasakan, bisa tetap itu doa Prabu tidak ada yang spesial. Semua energi masuk, karena energi apalagi Prabu fokus. Pemukusan energi paling penting, ngisi apapun yang paling penting fokus dan tenang. Pertama perunahan di perut itu. Kenapa di perut? Karena perut sumber kekuatan. Untuk dari sana semua energi kekuatan mengalir. Gitu. Jadi begitu Prabu dengan najis. Jangan banyak-banyak minum karena nanti persaingan nggak bisa masuk. Ada sesi tanya jawab? Nggak terasa di berapa jam gitu? Ya. Ya tengah jam juga isi. Mungkin Prabu, kalau kita nerapi orang tuh kok kita ada kejutan gitu maksudnya, agak terkejut badan kita gitu. Apa yang kira-kira menyebabkan itu? Ya itu benturan energi Prabu dengan dia. Ada benturan energi. Itu kalau kita kejut atau kadang-kadang kita bisa menginstru memang energi dia bentuk reaksi. Jangan berpikir bahwa pasien itu lemah selalu. Kadang-kadang dia punya energi yang kuat. Kadang dia punya sabu atau apa yang dulu ibu kekebalan, dulu dia sakit lalu Prabu terapi. Makanya cuma ada bagian balia liu. Ya bisa baliannya bisa bisa mental. Itulah pentingnya healer itu mengisi diri terus. Baik dia ada pasien maupun tidak. Setelah mengisi diri, ingat kalau Prabu menghadapi energi negatif yang paling kuat adalah Prabu harus banyakan nyungsung Narasimha. Karena tidak ada liak yang ada bisa aktif di depan Narasimha. Ya Narasimha kalau Krishna dia banyak memaafkan. Kalau ada ya atau apa yang ganas itu Prabu hari bisa ngigel ya. Bukan emang gede malah ngigel, ragu malah takut. Karena Narasimha itu quick respon, cepat.
Makanya kalau cocoknya kalau Prabu jadi hilar begini, lebih baik banyak nyusunnya ke Narasimha. Tapi kalau Prabu ingin tenang, damai sendiri, nyusunnya ke Krishna lebih damai. Tapi kalau Prabu hilar, selalu saya pribadi menganjurkannya ke Narasimha. Karena kebanyakan orang penyakit mental itu dari yang negatif begitu keras-keras begitu. Dan mereka biasanya juga bawa dari sabo, dari makan besi kuning segala macam itu, dia bisa punya power gitu. Dan yang nyerang itu bukan sekali, yang isi dia penyakit itu bisa 30-20 orang. Jadi Prabu harus menghadapi itu sendiri. Jadi cocoknya ke Narasimha. Semoga Prabu jadi balian Narasimha. Jadi benar kata orang itu kalau jadi mengobat itu kita banyak musuh dibilangkan, banyak serangan. Benar berarti ini? Ya benar itu Prabu. Kalau sering saya ceritakan di grup itu biasanya datang dalam mimpi buruk. Mimpi buruk Prabu dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Ada teman saya hilar, Pak Haji, ya pernah jadi penyembah dulu. Begitu dia jadi hilar penyembah, dia tinggalkan istrinya di Jawa. Karena kalau istri anaknya ikut bisa kena efek gitu. Jadi dia taruh istrinya jauh-jauh dia. Ini penyembuhan ini energi yang tidak kelihatan gitu. Jadi kalau dokter kenapa tidak kena energi negatif begini dari liak yang dia sembuhkan, kenapa nggak kena? Karena dia tidak mengganggu liaknya. Misalnya dia sakit mahnya aja udah bantu, misalnya liak yang bolonnya itu rambah. Jadi liak itu nggak merasa terganggu. Penyakit non medis ini nggak merasa terganggu karena saya kan cuma ngecek fisiknya aja gini. Jadi lihatnya lengkap itu. Jadi nggak merasa terganggu dia. Kalau hilar energi kita mengganggu dia, kita mencabut dia, dan kita memang begitu tujuannya memang kan begitu. Sehingga dia terganggu sekali. Karena dia terganggu dia marah. Karena dia marah dia menambahkan serangannya lagi. Seperti itu. Ini kita bukan menghayal tapi di Weda kan ada Prabu ya. Salah mulia, yaksa, pisaca. Jadi memang ada Krishna aja waktu bayi kan ada tuh Brahmana yang nyetrum Krishna. Kan gitu. Memang yakin Krishna kan? Gitu kan? Tapi salah sasaran kan. Krishna yang bayi itu senyum-senyum aja, tis ketemu kecos gitu. Langsung begini yuk gitu kan. Langsung Brahmanya bengkok. Ilmu lihat itu mungkin orang tidak percaya karena kali ya, tapi kita bicara Weda ya. Weda Putana juga menti ya, ke Putana segala macam itu memang ada di Weda. Bahkan di Weda itu kepribadian penyakit ada di Purana. Bro baca Garuda Purana. Penyakit kolera, penyakit disentri, ada rumahnya itu bro, dekatnya Dewa Yama. Mereka semua punya istana di sekitar Dewa Yama itu. Kepribadian penyakit. Sehingga kalau menyembuhkan orang sebenarnya kombinasi bagus komplementer. Ke dokter herbal lebih bagus atau obat, juga penyembuhan. Maksudnya apa? Karena kepribadian penyakitnya itu dihilangin dulu baru sakitnya mudah sembuh. Nah, beberapa penyakit yang ringan seperti sakit kepala dengan bau-bau tertentu atau ramuan tertentu, yoni penyakit itu udah pergi duluan. Dikasih aspirin atau bodrek dengan bau bodrek, kepribadian penyakitnya bisa pergi. Gitu. Karena roh itu mencium kan, makan kan lewat bau, mengusir dia lewat bau juga. Gitu. Seperti itu. Jadi itu logikanya begitu. Kalau kita menyembuhkan orang, makanya kenapa kadang-kadang orang melukat bisa sembuh? Karena kepribadian penyakitnya diusir. Fisiknya menyusul, Bang Rawan Bedek kan sembuh begitu. Kalau dia memang penyakitnya kebanyakan non medis. Medis pun begitu sebenarnya. Kalau kita medis sakit kepala pun, kalau kita mau meditasi tambah pil lagi gitu, kombinasi lebih cepat gitu. Jadi kita percaya sekali. Percaya sakit fisik, percaya sakit ada kepribadiannya. Sehingga di India Selatan tuh kalau ada wabah dia pakai gelangnya apa? Kayu nim. Rumahnya diisi daun nim semua. Karena biar kepribadian penyakit itu pergi, simbani bau. Penyakit itu datang itu kan karena kepribadiannya bawa penyakit. Kayak di bawah Adam skala 6, kepribadian dosa. Dewa Indra kan dikejar kepribadian dosa membunuh Brahmana. Kan kayak nenek-nenek tuh dikejar Dewa Indra, kepribadian dosa tepuk Dewa Indra. Kalau dewa tepuk sesama kepribadian itu kan karena masih dalam dimensi yang hampir sama. Kalau kita mungkin tapi itu Weda. Kepribadian penyakit, kepribadian siang malam, kepribadian dosa itu ada semua. Makanya disebut papo berusul kan begitu. Nah penyakit pun ada kepribadiannya. Nah kita ini, ranah kita ini mengganggu kepribadian penyakit atau penyakit yang dikirim orang. Itulah balian itu risikonya lebih berat, tetapi sesarinya cepok. Kalau dokter setiap datang bayar. Mau sembuh mau enggak bodo amat terserah. Kasih aja obat baru lagi. Tapi kalau balian Prabu dan apalagi zaman sekarang modern jarak jauh, Prabu datang dia sekali dengan mobil link transfer energinya Prabu. Ya uangnya nggak ditransfer.
Jadi ini harus siap berkorban gotong royong memang. Jadi seperti itu, ikhlas gitu. Makanya jadi balian tuh wajib kaya duluan. Pasti mikir sesari gitu. Seperti itu, benar-benar mau mengabdi gitu. Kalau dokter kan ya profesi memang kan, dan dia sekolahnya juga ya mahal seperti sampai itu, memang sudah menjadi hal yang lumrah profesi seperti itu. Kalau balian tuh sebagai wah kan gitu, yang jemaah ragu mau ya jemaah tidak sana. Ya seperti itu. Jadi intinya kalau ada jiwa pengabdian, pengayahan kepada sesama penyembah turun masyarakat, silakan. Jadi justru Prabu kalau tidak bermotif bisnis, ilmu Prabu tambah mangan. Tapi kalau kebanyakan orang bermotif bisnis jadi healer, jadi balian, biasanya ilmunya cepat puntul. Begitu cepat muncul. Itulah anehnya sekali itu begitu. Semakin kita ambisi materi, muncul lah ilmunya gitu. Iya kan? Semakin kita ikhlas, cinta dengan cinta, pasien semakin banyak, orang sembuh semakin banyak. Sebenarnya ya seperti itulah. Jadi semakin ilmu Prabu semakin mangan. Gitu. Berarti kita bisa gabung dengan para balian, kan ada penyembuhan kolektif biasanya gitu. Ya bisa Gabung di sana. bisa, makanya teman saya yang kebakaran itu kalau dia kewalahan menghadapi pasien di serangan mijik, sampai nelpon adiknya, "Mang tolongin Pak, jangan sidang pulas, tolong sengkar barangin." Nelpon di man, jadi call friend gitu. Jadi call friend senyidang dia menghadapi nih gitu. Ya seperti itu, kadang minta balian itu sama balian yang temannya baik saling bantu dia loh. Sudah pernah ada pasien yang sedang hidup dan gelisah, coba nih bantu aku sengkar cep gitu. Kadang begitu, saya pun kadang-kadang suruh nyengkar balian. Sengkar dia bawa didi gitu kali. Ini orang kali pasien. Ya saling bantu. Nah, tapi gini, sebagai balian makanya Prabu harus negara mayu. Jangan down, jangan kalah. Ada balian cuempet kan, oh ini aman-aman lihat nih gitu ya berkali. Tapi tidak perlu juga sombong itu. Jadi yakin dengan Prabu, tekun memuja Sri Narasingha, ya kita tahu kan, jangankan lihat kelas jorok, kira kasih ibu, ya kan, lihat kelas senior, tidak ada apanya di Narasingha. Yakinnya harus ke situ. Jadi Prabu punya kekuatan Sri Narasingha. Jadi programnya kalau sudah di Narasingha, Prabu bayangkan setiap Prabu selesai meditasi, Prabu bayangkan dari Prabu dikelilingi api dan ucap mantra Om Ring, setiap ujung api itu ada Narasinganya. Ugra, bukan yang kalem, yang ugra. Jadi ya Prabu doakan dengan perlindungan Sri Narasingha, melindungi dari segala arah. Tidak ada energi negatif manapun yang bisa menembus saya. Bila ada serangan energi negatif, maka dia akan terpental 10 kali lipat. Bisa iya kecos, terjadilah gitu. 10 kali lipat kan, iya bersatu mati nyana. Itu programnya. Jadi jarak Prabu, jarak 1 meter, jarak 2 meter, Prabu sengkar diri Prabu. Tiap hari harus begitu. Karena energi itu dipakai, dia bisa bocor. Kalau kita lemah, dia bisa masuk, bocor lagi gitu. Makanya kalau spiritual itu kan begitu, seperti kita makan gitu lah. Karena energi prana itu bisa tertutup, bisa terbuka, tergantung aura dan suasana hati kita nantinya bisa membuka itu. Makanya perlu latihan tiap hari. Ini adalah ilmu skill itu perlu latihan. Seperti itu. Jadi dengan cara begini mungkin Prabu anggap remeh, mungkin kemarin dengar seperti ini. Itulah fungsinya. Tangan, kepekaan tangan, penyaluran latihan, saudara, keluarga, coba aja seperti itu. Jadi kalau Prabu udah ada, kadang-kadang teman saya ya saking pingin tahunya karena nggak ada pasien, malu mungkin terapi teman, pohon digini sama dia. Pohonnya pun bisa goyang gitu. Ada yang kirim video, pohon kamu gitu kurang pasien kamu ya, malu gitu ya, pohon aja. Gitu, kadang-kadang pohonnya kan pasien ada angin coba kayak gitu. Karena dia juga malah hidup perananya digituin. Jadi itu teknik latihan. Nah seperti lah, Prabu jangan sampai depan umum begitu bodoh orangnya. Ini yang pohon batu, ini yang udah ya. Nah begitulah teknik latihannya ya, ya. Jadi itu yang bisa saya kontribusikan pada Prabu dan Madaji, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling jelas adalah Prabu luangkan waktu untuk meditasi Krishna.